Ini kata psikolog UGM gitu ya. Sering baca berita negatif bisa bikin apatis dan depresi nih. Lu kebayang dah channel-channel YouTube kayak misalnya Kafein, Gudang Waifu, terus habis itu Om Ferry Irwandi, seberapa apatis dan juga depresinya setelah selalu membuat konten-konten tentang berita negatif gitu. Gue pun gak pengen gitu ngelakuin ini gitu. Tapi kenapa ya kalau misalnya ngomongin soal kondisi negara kita tercinta, selalu ada aja gitu kebijakan atau fenomena yang buat kita capek sendiri gitu. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal coba buat ngebahas dan juga mendiskusikan sesuatu yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang terkait keputusan presiden kita tercinta gitu ya, Pak Prabowo Subianto, yang katanya ingin evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Dimana beliau sendiri bilang kami siap kirim pesawat. Total warga yang katanya pengen dievakuasi itu bisa sampai 1.000 orang untuk gelombang pertama. Menurut gue sebagai orang yang insya Allah masih jihad dalam memboikot beberapa produk-produk yang berafiliasi gitu dan sesuai dengan BDS Movement, terus habis itu sedikit menyisihkan rezeki gitu ya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini menurut opini pribadi gue, rencana mulia yang ingin dilakukan sama pemerintah kita dengan membantu warga Gaza untuk pindah ke sini dulu itu merupakan bantuan yang kurang tepat. Kenapa? Ya kita analogiin aja ketika kita gitu ya lagi dijajah sama Jepang dan juga Belanda beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Terus kita minta bantuan ke negara luar untuk bisa memperjuangkan negara kita tercinta gitu. Tapi instead mereka mengakui kemerdekaan kita gitu ya, kayak misalnya apa yang dilakukan sama Mesir dan juga Palestina kok nggak salah dalam mengakui proklamasi kita gitu ya. Mereka malahan pengen membantu dengan cara mengevakuasi warga Indonesia biar pindah ke sana dulu. Terus abis itu negara yang kita udah perjuangkan bertahun-tahun lamanya malah kosong gitu sama penjajah. Apakah itu yang warga Indonesia mau? Apakah itu jenis bantuan yang diinginkan sama kita waktu kita dijajah itu? Gue yakin enggak gitu. Dan itu pun mungkin yang bakal dirasain sama warga Palestina. Toh sekalinya emang bakalan diterima bantuannya, ya itu karena terpaksa banget gitu. Mereka udah bener-bener pengen punah, ya gak sih, ethnic cleansing anjir jatuhnya. Nah di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama bahas tentang kebijakan yang emang pengen dilakuin sama Pak Prabowo gitu ya. Terus habis itu ya obrolan-obrolan orang-orang Twitter yang menurut gue menarik banget buat kita bahas. Terus gue juga udah nyimpulin beberapa berita-berita yang udah gue baca sebelumnya. Kita juga bakal ngeliat video langsung dari press conference-nya Pak Prabowo terkait kebijakan ini. Kita bakal ngeliat juga tentang beberapa omongan-omongan yang mungkin aja gitu, mungkin aja ini mungkin menjadi alasan kenapa pada akhirnya pemerintah kita ingin membantu warga Palestina. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Sebelumnya gue pengen mendoakan yang terbaik dulu buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini udah bukan soal agama lagi, ini soal kemanusiaan. Lu kalau misalnya lihat beberapa video-video dan juga foto-foto dokumentasi yang gue share gitu ya di media sosial, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter gitu ya. Lu bisa tahu kalau misalnya mereka tuh kondisinya lagi parah banget. Warga sipil, tenaga medis gitu ya, terus bahkan jurnalis pun itu bisa kena gitu dari serangan-serangan Israel. Dan makin parah lagi karena udah kemarin-kemarin kan waktu kita ngebahas soal Ukraine dan juga USA, terus habis itu kita sandingkan juga dengan Israel, ya jadi makin brutal lagi dengan bantuan Amerika Serikat kayak gitu. Dan ya ada beberapa berita-berita yang mengagetkan orang-orang, bahkan udah ada pendapat dari petinggi-petinggi organisasi masyarakat yang Islam gitu ya, yang besar-besar gitu ya, menanggapi tentang kebijakan Pak Prabowo yang katanya ingin memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Sebelumnya gue takutnya nih ya dengan ini berhasil untuk dipindahkan, treatmentnya itu bakalan sama kayak Rohingya anjir, kayak waktu zaman pilpres nanti atau pilkada nanti malah diomongin gak sopan lah apalah dan segala macam, padahal mereka juga terpaksa gitu ya. Tapi kita bakal sama-sama objektif dulu dengan melihat bagaimana video original dan apa yang ingin dilakuin sama Pak Prabowo terkait kebijakan ini. Oke, kita bakal lihat sama-sama videonya di Kompas. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Niatnya bagus, jelas niatnya bagus untuk ngebantu, ya nggak sih? Tapi kita lihat bigger pictures-nya dulu gitu. Menurut gue nggak terlalu kaget sih kalau misalkan ngelihat Pak Prabowo kebijakannya kayak gini. Soalnya waktu kemarin debat pilpres pun beliau sempat salah tangkap juga kan soal konflik yang terjadi di Palestina dan juga Israel gitu, yang bahkan ngagetin orang-orang kayak gitu. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah
semua pihak harus Bentar, alarm gue nyala, wait. Oke, lanjut. menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Nah, masalahnya waktu mereka dipindahkan gitu ya, terus habis itu pulih, apakah tanah yang mereka punya itu masih ada, Pak? Itu. Dan tanggapan gue yang seperti ini itu juga dibarengi sama tanggapan-tanggapan lain gitu. Lu kalau misalnya pengen tahu tanggapan dari para petinggi ormas dan segala macam, lu tinggal search aja gitu di Twitter ya, Prabowo Gaza. Itu udah ada banyak banget berita-berita terkait tanggapan dari masing-masing orang-orang tokoh-tokoh agama penting gitu di Indonesia. Kayak misalkan MUI sendiri pun minta Pak Prabowo untuk tak bawa pengungsi Gaza ke Indonesia. Gue yakin mereka bukan orang jahat yang emang pengen menolak warga Palestina biar nggak kesini. Tapi gue yakin mereka mengerti kalau misalkan permasalahan utama perang di sana itu bukan soal warga yang bisa dievakuasi gitu, tapi emang bagaimana caranya mereka sedang mempertahankan tanahnya masing-masing gitu loh. Akun kayak Hilmi Firdaus juga langsung nge-mention Pak Prabowo gitu ya, saya tahu niat baik Bapak mengevakuasi warga Gaza, bla 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 gitu ya. Terus habis itu bahkan ya orang-orang yang pernah jadi buzzer pun itu langsung berkomentar dan juga menanggapi terkait kebijakan ini gitu. Terus abis itu yang lebih epicnya lagi adalah ada akun yang emang pakai bendera Israel gitu ya, ngeberitain apa yang ingin dilakuin sama negara kita tercinta, dan banyak dari mereka yang justru mengolok-ngolok negara kita karena ingin membuat kebijakan seperti ini. Good for Israel, not so much for the Indonesian people. Good luck with that, Presiden Prabowo. I think you will regret this. Great idea, Indonesia is thousand of island, they can even have their own state dan segala macem. Lu bayangin, setiap kali gue ngeliat komentar-komentar di postingan ini gitu ya, gue ngerasa kayak anjir, Indonesia semakin direndahkan banget gitu namanya, ya gak sih? Nah di Twitter, in other hand, orang-orang pada berpikir kalau misalkan apa yang dilakuin sama Pak Prabowo sekarang itu bentuk dari negosiasi dari US Tariff War gitu yang dilakuin sama Donald Trump. Karena kan kalau misalnya lihat ada salah satu berita gitu yang berhasil di-capture sama akun Twitter Jen Bob, itu sudah menunjukkan kalau misalnya negara kita udah termasuk negara yang overt concession atau sudah memberikan hak khusus kepada Amerika biar seenggaknya ada deal-dealan yang bisa disetujuin sama Amerika sendiri. Kita udah setara dengan Israel ya, Vietnam, Taiwan, India dan juga Thailand. Sebelahan banget lagi. Sementara negara tetangga kayak misalnya Malaysia, Singapura itu lagi negosiasi biar seenggaknya tarifnya nggak lebih gede dan ya biar seenggaknya bisa lebih dapat deal yang lebih aman lagi buat negara mereka. Terus ada yang menolak kayak misalnya Cina juga, Kanada. Terus habis itu ada yang berpotensi untuk menolak kayak misalnya European Union dan segala macam. Nah ini mungkin kata orang Twitter salah satu alasan adanya kebijakan yang ingin dilakuin sama Pak Prabowo terkait Palestina. Jadi nanti dikosongkan, terus habis itu makin ngeri lagi gitu ya, nauzubillah min dzalik. Terus habis itu pada akhirnya mereka berhasil mengokupasi beberapa daerah-daerah yang ada di sana. Terus ketika warga Palestina udah pulih balik lagi ke sana, lahannya malah nggak ada. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Dan lu juga bisa ngeliat respon dari orang-orang di Indonesia terkait berita ini. Ada yang bilang kayak misalkan kayaknya masyarakat Palestina nggak mau dibawa pergi deh untuk mempertahankan tanah airnya. Mungkin lebih tepatnya mereka membutuhkan kebutuhan harian seperti air bersih, makanan, pakaian medis dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia pun udah memberikan bantuan, cuman kan ada berita lagi mengatakan kalau misalnya ditahan kan sama ya Israel. Terus habis itu ada yang bilang dia paham geopolitik nggak sih? Tujuannya kan emang ngosongin Gaza dari warga Palestina karena ada proyek besar sama Amerika. Nah, ini malah dibantuin Kerry ngurangin warganya di situ. Terus habis itu ada yang bilang kayak warganya sendiri aja nggak diurus. Innalillahi. Sedih ya jatuhnya ya kalau misalnya lihat dari respon orang-orang, kebanyakan pada nggak setuju bukan karena mereka jahat ke orang-orang yang sedang dijajah, tapi seenggaknya secara strategik national gitu ya, ini mungkin bukan keputusan yang baik gitu, entah itu buat negara kita sendiri gitu sama negara yang emang sedang ingin dibantu kayak gitu. Orang Palestina kalau kesini antara nggak diperlakukan secara layak atau jadi gorengan politik sama negara. Nah ini juga nih yang jadi concern. Rawan juga dipersekusi warga yang rasis dan xenofobik, contoh Rohingya kemarin. Takutnya nanti waktu kita pilkada atau pilpres lagi gitu ya beberapa tahun kemudian, ini jadi bahan-bahan politik gitu yang menurut gue justru nggak etis banget gitu men pada akhirnya. Jadi dengan ada video ngopi ini gue rasa gue harus berpendapat juga gitu ya. Ini opini
pribadi YouTuber jelek dan suka yeping gitu untuk menurut gue mengkaji ulang kebijakan ini. Karena gue yakin kalau misalnya pada akhirnya negara kita pengen membantu, gue rasa ada bentuk-bentuk bantuan lagi yang emang bisa dilakukan dan juga diberikan kepada warga Palestina dan juga Gaza gitu ya. Nah cuman kalau misalnya lu lihat secara beritanya, lu bisa tahu kalau misalkan ini dilakuin ketika Pak Prabowo itu selesai kunjungan luar negeri ke 5 negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Jadi Pak Presiden ini masih menunggu persetujuan antara 5 negara tetangga di Palestina dan juga pemerintah Palestina itu sendiri. Kalau misalnya mereka pada akhirnya mau, ini bakal dilakuin. Tapi kalau misalnya kagak, ya nggak ada deal dan pada akhirnya ya nggak jadi juga warga Palestina buat datang ke sini. Kayak gitu. Beliau juga bilang kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Ini udah kita dengar gitu ya di video. Terus habis itu beliau juga bilang kalau misalkan syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Dan kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan saat kembali kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Ini menurut gua paragraf yang serem gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya warga Palestina berhasil ke sini, terus habis itu Najul Mijalik di sana udah nggak ada lahan yang emang bisa mereka tempati. Mereka mau kemana coy? Dan orang-orang nanti pada akhirnya blaming ke negara kita juga gitu loh. Ini bakalan jelek entah itu buat Palestina juga Indonesia sendiri ke depannya ya nggak sih? Ini pemikiran sotoy gua doang, tapi Indonesia dianggap bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Gua rasa akan safe dan juga aman dengan bilang kalau misalkan ini kebijakan harus dikaji ulang lagi deh. Lu lihat gimana ada akun Twitter random gitu ya yang langsung ngegambarin kita gitu seperti ini. A cannibal tribe in New Guinea confirm they are willing to take 10 Palestinian in a week. Kita nggak lagi deal-dealan sama orang yang sepertinya mau gitu ya bisa taat dengan aturan gitu. Mengingat negara-negara lain pun udah ngasih tekanan gitu di PBB tapi malah tetap tidak digubris juga gitu sama mereka. Nah bahkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pak Anwar Abbas pun mempertanyakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menampung warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Beliau juga merasa heran mengingat rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung oleh Israel. Beliau bilang pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut. Kayak gitu. Beliau juga menyinggung soal keinginan Israel dan AS untuk mengosongkan Gaza sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Dengan demikian, jelas Anwar, Israel bisa menempati warga negaranya ke Gaza yang telah mereka duduki. Pak Anwar juga mengaku khawatir jika dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari Israel Raya yang selama ini AS dan Israel cita-citakan. Sebagai contoh, dia mengungkit apa yang terjadi pada Yerusalem. Jadi lu bisa baca sendiri respon dari orang-orang gitu ya terkait kebijakan terbaru yang ingin dilakuin sama Pak Prabowo. Semoga masih bisa dikaji ulang dan semoga Indonesia bisa lebih bijak lagi dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Niatnya baik banget, tapi bentuk bantuan yang menurut gue harus kita cermati dan juga evaluasi bareng-bareng. Jadi gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next ngopi. Itu deh gue. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudara kemanusiaan kita nggak apa-apa di sana. Amin. #al. Sukus.